Ramai-ramai koruptor bebas bersyarat namun menurut Ditjenpas sudah sesuai aturan. Apakah ini menciderai keadilan atau memang tidak ada yang dilanggar? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Kami juga sudah berupaya menghubungi sejumlah anggota Komisi 3 DPR namun belum ada yang merespon. Selamat sore, saya sapa terlebih dahulu Pak Boyamin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Pak Boyamin, apa tanggapan Maki atas dibebaskannya puluhan koruptor? Ya, ini kan memang kehendak pembuat undang-undang sebenarnya dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang terbaru nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dan saya paham ini, proses ini justru yang marak untuk melakukan perubahan ini, perjuangan di undang-undang pemasyarakatan ini adalah orang-orang yang sedang menjalani hukuman. Itu mereka getol sekali melobi pemerintah untuk mengegolkan ini dan termasuk DPR. Nah, tapi pemerintah dan DPR mestinya kan bukan hanya pada posisi mempertimbangkan rasa bagi narapidana, tapi juga mempertimbangkan rasa dari masyarakat Indonesia yang itu justru korban korupsi gitu. Jadi apapun dalihnya, mereka entah melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi atau pasal 5 tentang suap atau pungli, pemerasan atau gratifikasi begitu, termasuk jaksa pinangki yang dikatakan itu tidak mempengaruhi kewenangannya kan hukum, tapi malah diduga membantu Joko Chandra untuk lepas dari jeratan hukum misalnya. Jadi ini kan istilah dalam bahasa Melayunya ini kan pecah amanah gitu. Jadi atau bahasa kitanya enaknya ini adalah berkhianat gitu. Jadi ini yang masuk rasuah sebenarnya kalau dalam konteks hukum korupsi itu pun juga begitu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak istilahnya memperdagangkan pengaruh aja juga sudah masuk korupsi. Jadi ini yang pada posisi inilah yang kemudian nampaknya pemerintah dan DPR sudah tidak menganggap lagi korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang perlakuannya berarti khusus gitu kan, karena undang-undang khusus dan bahkan istilahnya kan di Kejaksaan Agung itu aja kan pidana khusus. Kalau di polisi krimsus dan dibentuk KPK itu kan memang korupsi ini mestinya ranking 1 pada posisi untuk mendapatkan perlakuan khusus, termasuk diantaranya harus ada efek jera, yaitu tidak ada pengurangan hukuman, mestinya kan gitu. Baik. Artinya ada unsur-unsur kesengajaan seperti memasukkan syarat berkelakuan baik, lalu aktif mengikuti program binaan dan juga menunjukkan penurunan tingkat resiko. Ada unsur-unsur memasukkan unsur itu ke undang-undang supaya anggota DPR ataupun pejabat yang terjerat korupsi ini bisa lebih cepat bebasnya seperti itu Pak Boyamin saat menyusun undang-undang ini. Ya bisa kan. Gini, pemahaman berkelakuan baik itu kalau napi korupsi saya yakin semua berkelakuan baik karena mereka terpelajar. Mereka paham sudah dunia birokrat atau pengusaha. Jadi pasti mereka akan berkelakuan baik. Jadi kalau toh syarat bebas bersyarat atau remisi atau asimilasi pun begitu ya mereka pasti lolos gitu. Tapi sebenarnya kan berkelakuan baik itu kalau kita bawa ke substansi misalnya begitu, harus psikotes, belum tentu mereka unsur-unsur tobatnya itu sudah terpenuhi. Berkelakuan baik sebagai bagian dari bertobat dan tidak akan melakukan dugaan korupsi di masa yang akan datang, belum tentu. Maka substansi inilah yang sebenarnya juga harus dipahami sebagai pemahaman dari berkelakuan baik, tapi nyatanya kan enggak gitu kan. Berkelakuan baik yang penting itu tidak melanggar peraturan dalam penjara, tidak menempeleng sesama napi misalnya, atau tidak mengambil makanan yang lebih besar. Kalau gitu-gitu ya gampang aja dipenuhi gitu. Jadi seperti saya juga ingin menanggapi Pak Menteri Yasona hari ini, katanya loh undang-undangnya begitu, padahal undang-undangnya yang nyusun juga termasuk Pak Yasona gitu kan. Jadi ini seperti melempar batu sembunyi tangan, atau katakanlah dia yang melempar, seakan-akan ketika barang itu balik lagi ke dia tidak mengakui dia yang melempar gitu kan. Jadi ini masyarakat ini dihadapkan seakan-akan kembali jadi korban lagi gitu. Ya, Pak Dalam Boyamin, kasus korupsi mereka sudah jadi korban. Merasa kecolongan dengan disahkannya undang-undang pemasyarakatan ini, sempat diajak berdiskusi tidak dalam masa pembahasannya sebelum disahkan? Tidak ada, dan saya memang waktu itu tiba-tiba, kok sudah mau disahkan gitu. Jadi ada proses gerilya, saya paham. Waktu kemudian saya lacak, gerilya mengetahui sebelum disahkan. Tapi saya merasa itu sudah
prosesnya ini nampaknya dikebut itu, sehingga saya katakanlah mau teriak-teriak kayak apapun, saya yakin itu ya dianggap angin lalu. Alasannya yaitu tadi bahwa ini untuk istilahnya pemasyarakatan itu kan ideologinya pembinaan, bukan untuk penghukuman lagi. Jadi kalau mereka sudah baik ya dilepas gitu. Jadi konsepnya itu. Ya sudah, kalau begitu maka ke depan sebenarnya bisa dilakukan treatment bahwa korupsi ini masih menjadi atensi kita bersama, termasuk pemerintah dan DPR dan lembaga yudikatif, maka hukuman kasus korupsi jika bersalah ya harus berat. Baik, lalu untuk membuat jera para koruptor ini sehingga para pejabat mungkin tidak ada yang melakukan korupsi lagi, apa yang harus dilakukan, Pak Boyamin? Pak Boyamin. Pak Boyamin, apakah masih terhubung dengan kami? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Boyamin dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Pak Boyamin masih bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, silakan Pak Boyamin, tadi sempat terputus suaranya. Saya mengikuti memang prosesnya, tapi nampak ini sudah dikebut oleh pemerintah dan DPR. Jadi yang berkeinginan mengesahkan ini justru pemerintah dan DPR. Jadi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat. Jadi sekarang ini dulu dalam kasus korupsi masyarakat sudah jadi korban, sekarang masyarakat juga jadi korban. Tidak didengar perasaan masyarakat. Bagaimana pemberian remisi dan bebas bersyarat ini, setidaknya ke depan saya mengusulkan hukuman diperberat. Kedua, hakim nanti mencabut haknya. Jadi kalau yang mencabut itu hak itu adalah hakim, boleh gitu bahwa mencabut pengurangan, hak pengurangan. Jadi seperti di Amerika itu Bernard Madoff itu dihukum 300 tahun dan dicabut hak untuk mendapatkan pengurangan. Jadi tidak akan dapat. Nah, nanti kita gaungkan untuk selain hukuman berat juga dicabut hak pengurangan. Jadi ini setidaknya perasaan masyarakat untuk ikut memberantas korupsi itu masih kita jaga asanya. Jangan sampai mereka apat. Ada langkah hukum yang akan diambil, Pak Boyamin, dari Maki terkait undang-undang pemasyarakatan ini? Ya, Pak Boyamin, artinya apakah ada langkah hukum yang akan diambil oleh Maki terkait undang-undang pemasyarakatan ini? Ya, kalau berpikir judicial review memang kita akan lakukan. Setidaknya untuk 3 perkara kejahatan luar biasa, korupsi, narkoba, dan teroris, akan kita uji ke Mahkamah Konstitusi untuk diberikan pembatasan. Pembatasan sepanjang itu kejahatan teroris atau korupsi narkoba, saya yakin itu bisa dimungkinkan dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dikecualikan. Gitu. Tapi itu sebenarnya ini lebih pada perasaan pemerintah dan DPR. Mestinya ini ya agak malu lah, nanti ke depan harusnya dirubah lagi. Itu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk di pembatasan pengurangan hukuman. Gitu. Kalau dalam hal ini Maki akan menunggu saja dari pemerintah untuk mengubah atau mungkin akan mengajukan gugatan ke MK, Pak Boyamin? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, tapi kita sudah tangkap poinnya. Kita akan tunggu langkah lanjutan dari Maki, dari pemerintah maupun DPR terkait undang-undang pemasyarakatan ini.